Ya baik, selamat siang buat teman-teman semua. Di siang hari ini saya ingin membahas berkaitan dengan salah satu tahapan di pekerjaan konstruksi ya pada proses pemilihan penyediaannya, itu tahapan evaluasi harga, tepatnya evaluasi kewajaran harga atau evaluasi klarifikasi kewajaran harga. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas berkaitan pertanyaan bagaimana sih sebenarnya proses terhadap klarifikasi kewajaran harga. Apakah sini pokja pemilihan ya itu memiliki kewajiban untuk meyakini kembali bukti-bukti pendukung harga yang disampaikan oleh peserta. Sedangkan kita tahu bahwa kewajiban pokja pemilihan hanya wajib melakukan klarifikasi kewajaran harga apabila penawaran terkoreksi peserta itu di bawah 80%. Nah, ini pertanyaan menarik ya teman-teman semua. Oke, secara tahapan memang apabila ada peserta yang menawar penawaran terkoreksi di bawah 80%, tentu kewajiban di sini adalah Pokja akan melakukan evaluasi atau klarifikasi kewajaran harga. Di sini tidak boleh Pokja mengabaikan tahapan ini. Ini wajib ya, walaupun klarifikasi, tapi klarifikasi yang wajib karena ada posisi di bawah 80%. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang berkaitan dengan bukti pendukung, apakah bukti pendukung ini menjadi wajib diklarifikasi tidak? Nah, kalau kita bicara tentang IKP ataupun bicara tentang SE 4 tahun 2021 tentang penegasan kewajaran harga ya, itu sebenarnya kita mampu ya membaca isi dari maksud ketentuan tersebut. Nah, ada ketentuan yang harus kita kawal ya, bahwasannya penawaran di bawah 8% itu kan adalah indikasi harganya tidak wajar. Jadi bukan harga yang tidak wajar ya, kita nggak boleh memvonis bahwa harga peserta itu tidak wajar, tapi berindikasi tidak wajar, sehingga dibutuhkan kepastian peserta untuk menyampaikan bukti pendukung harga, baik itu upah, alat, dan atau bahan. Nah, kalau upah ya tentu kita sudah tegas melihat di sisi SE4 ya, bahwasannya kalau di bawah UMK kita akan kembalikan ke UMK, kalau di atas UMK maka menggunakan upah penawaran. Artinya ketika upah itu di atas upah UMK ya itu sama, maka itu sudah dapat dibuktikan, sehingga tidak perlu pembuktian lagi atau klarifikasi lagi terhadap berkaitan dengan upah. Kalau kita bicara tentang bahan, nah di sini kan diperlukan bukti-bukti pendukung bahan material yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh BPK dalam metode pemilihan. Jadi prinsipnya sederhananya begini, apabila harga bahan materialnya itu sudah di atas PPK atau sama dengan PPK yang disampaikan oleh peserta, maka itu nggak perlu lagi dilakukan klarifikasi kepada peserta ataupun kepada pendukungnya, bila mana itu memang itu bisa dibuktikan oleh peserta bahwa harganya itu sudah di atas APS PPK, itu terbukti. Tapi kembali kepada bagaimana misalnya di bawah PPK. Nah, kita harus melihat ketentuan yang lain. Bukti dukung harga yang disampaikan oleh peserta dinilai oleh siapa? Nah, ada kalimat dinilai. Jadi yang menilai tentu Pokja pemilihan, karena Pokja pemilihan yang bertugas untuk melakukan proses pemilihan penyedia. Lalu kemudian ada kalimat harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung nilai penawaran. Ingat, harga yang wajar ya. Jadi harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bahasanya adalah apabila harganya itu di bawah PPK, tentu Pokja pemilihan ini meyakinkan dulu. Kenapa di bawah PPK? Bisa saja PPK itu ketinggian, atau mungkin PPK ini konsep penyusunan APS-nya memang konsepnya bukan seperti peserta ya. Bisa saja peserta itu mendapatkan bonus atau peserta mendapatkan posisi yang berbeda ya, karena dia itu adalah peserta yang sering berbelanja atau VIP atau punya kartu untuk mendapatkan harga yang mungkin lebih murah dari PPK. Ini kita pastikan. Nah, dengan adanya bukti pendukung harga tersebut yang disampaikan di bawah harga PPK, tentu untuk meyakinkan bahwa harganya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Pokja pemilihan meyakinkan dulu. Nah, jadi harga yang wajar ini bukan harga yang harus sama dengan PPK ya, tidak. Jadi kita melihat dulu apakah harga yang wajar ini karena posisinya pendukung itu memberi harga yang lebih murah dari harga yang ada di pasaran, misalkan karena sifatnya nanti kuantitasnya lebih banyak dibeli, lalu posisi peserta itu adalah posisi yang sering membeli, itu kita yakinkan dulu kepada si pendukung dengan meminta bukti-bukti bahwa memang benar bahwa si konsumen ini atau peserta ini memang layak diberikan harga yang mungkin di bawah pasaran dengan manajemen
manajemen sendiri oleh pendukung tersebut bahwa dia masih untung juga si perusahaan itu sendiri ya, si perusahaan pendukung ya. Nah, terus kita pastikan juga apakah ada biaya pengiriman atau tidak. Nah, ini juga dipastikan sehingga untuk harga yang wajar ini kan tidak bicara tentang harga pokok ya, tapi harga yang sudah terkirim ke lokasi. Nah, sehingga apabila itu sudah diyakini harga yang wajar ya, kita contohkan begini sederhana. Ketika PPK menyatakan semen 50.000 per sak ya, lalu kemudian peserta menawarkan 30.000 per sak, ini kan kira-kira wajar tidak? Berindikasi tidak wajar kan, sehingga untuk nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan untuk menghitung nilai penawaran, maka pemujang pemilihan meyakinkan semen 30.000 ini dari mana dapatnya. Nah, sehingga kalau misalkan 30.000 ini lalu dikatakan oleh pendukung itu ternyata harga hanya dukung-dukungan ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu lokasi pengiriman juga tidak ada, maka harga ini nggak wajar ya. Jadi apabila misalkan harga 30.000 ini diyakini oleh si pendukung dan mengatakan bahwa pendukung itu memberikan harga yang lebih murah ya, misalkan ya, kalau kita tahu bersama 50 ke 30 itu luar biasa ya, kalau asing nggak memungkinkan juga ya, tapi kenyataannya bila mana itu terjadi misalkan, maka perlu pembuktian-pembuktian lain. Pernah tidak si peserta itu benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pendukung itu mengatakan bahwa konsumen ini sering berbelanja. Minta bukti, salah satu bukti yang mengatakan memang tidak sering belanja. Jangan sampai itu hanya si pendukung mengatakan hanya persekongkolan untuk mengatur harga penawaran, itu sudah ada dalam UKP, tidak boleh mengatur harga persekongkolan ya antara peserta. Nah, jadi di sini yang dimaksud harga yang wajar yang saya tegaskan adalah jangan konsep kita adalah harus harga sesuai dengan PPK atau sesuai dengan harga pasar ya. Harga pasar iya, tapi harga pasar di sini kita korelasikan juga dengan posisi perusahaan itu yang mendukung, apakah nanti memberikan harga lebih murah dengan karena alasan kuantitas yang banyak ya, tentu itu bisa dipertanggungjawabkan, itu buatkan peta caranya. Tapi kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, maka tentu nggak bisa dikatakan bahwa harga itu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini hati-hati pojok pemilihan. Pojok pemilihan itu memiliki tugas ya yang perlu dikawal. Jangan sampai ada nanti permasalahan dalam kontrak, lalu mutu kurang dan lainnya, sehingga secara proses kita tahu bersama pojok pemilihan pasti akan dipanggil. Sehingga pada saat kita mengatakan itu harganya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, buatkan peta cara berdasarkan bukti-bukti yang mengatakan itu harganya bisa kita terima. Kalau tidak bisa diterima, ya udah anggap harganya tidak wajar karena tidak bisa dihitung, maka kembalilah ke APS BPK. Jadi begitu teman-teman ya, salam pengadaan. Semoga video yang sederhana ini bisa setidaknya memberikan gambaran-gambaran. Namun selengkapnya tunggu saya di Binta Up lain yang akan tentunya diselenggarakan setelah Lebaran. Salam pengadaan.